Bahas apa iki Prabu? Ini bahas ini sembarang. Temanya kalau mungkin kalau mau ditemakan tentang kesehatan atau tentang tubuhmu, gejolak-gejolak di tubuhmu yang berhubungan dengan spiritual. Iya. Ini mungkin Mas Pati punya jawabannya. Soalnya Mas Pati ini perawat. Ya, perawat di bidang kesehatan lah pokoknya. Oke. Apa saat manusia meninggal jiwa manusia itu melihat tubuhnya? Pertanyaannya. Iya gini. Tapi ya. Soalnya belum pernah meninggal. Ya apa ya jawabnya Mas? Jadi gini, apa kayak kalau Prabu sama Mas Pati sebenarnya nggak mikir itu sih, nggak mikir itu meninggal. Setelah meninggal itu apakah ada dunia afterlife mungkin ya? Iya, afterlife. Itu sebenarnya enggak, karena kita pada prinsipnya kesadaran ya. Kesadaran. Jadi menyadari kondisi saat ini gitu sahabat. Jadi kalau untuk perkara meninggal mending tanya ke ahli mati suri. Iya, yang sudah meninggal. Atau di kuburan mungkin tanya yang sudah meninggal. Kayak gitu ya. Mas Rizdo Purba. Mungkin pertanyaannya belum cocok tentang kesadaran. Cocok. Iya. Go next. Nah, ini keren ini. Meditasi atau termasuk meditasi termasuk kesehatan dalam spiritual. Soalnya dalam meditasi itu di bidang kesehatan disebut dengan terapi komplementer. Terapi komplementer. Di mana terapi itu tanpa menggunakan obat apapun, terapinya cuma ya dirinya sendiri, memulihkan dirinya sendiri. Iya, itu paling efektif. Sangat efektif tanpa obat. Soalnya kan obat itu pasti ada efek sampingnya. Seperti itu. Jadi aslinya sehat itu gampang ya? Sangat gampang. Pokok bisa menyadari dirinya dan tubuhnya itu aja. Justru lah ditambahi obat-obat itu malah justru menimbulkan efek samping baru. Oh gitu. Iya. Contohnya misalkan ngerusak organ-organ. Contohnya gitu. Ginjal. Kalau orang gampang tergantungan obat itu pasti ginjalnya pasti akan kena. Seperti itu. Jadi lebih baik kalau untuk orang-orang spiritual mending meditasi. Iya. Sangat recommended itu. Oke. Nah, tapi meditasi yang seperti apa? Misalkan ya. Meditasinya kan ada banyak tuh, metode-metode macam-macam. Mungkin meditasi, ada meditasi metode yang paling gampang adalah satu. Pertama itu menerima dulu sakitnya seperti apa. Penerimaan kuncinya. Kalau sudah menerima untuk kesembuhan itu urusannya jadi ya untuk yang penting menerima dulu. Segala gerbang masalah itu adalah orang memiliki penolakan terhadap dirinya, kondisinya dan keadaannya. Kalau menolak itu sudah pasti sulit, sangat sulit. Obat pun kadang juga tidak akan mampu. Seperti itu. Jadi kan kalau Mas Pati ini kan menangani banyak pasien ya Mas? Iya. Ada pasien yang tipenya percaya diri sembuhnya cepat. Sembuhnya cepat. Kalau menolak kapan ini pulang dari RS, kapan ini lah jenengan percaya yakin akan sembuh enggak? Enggak bisa, saya pokoknya ini sakit ini. itu sudah angel ya berarti. Sudah sangat sulit sekali. Berarti sama Mas Pati sama dengan konsepnya kesadaran, awal gerbang kesadaran. Pertama itu menerima, iya. Harus diterima dulu sakitnya. Itu meditasi awal. Untuk langkah selanjutnya banyak metodenya, banyak sekali. Yang paling mudah adalah menerima dulu. Iya. Berarti ketika kita menerima itu pada dasarnya kita melakukan meditasi. Iya, betul sekali. Meditasi. Pengaruh ke organ-organ berarti ya. Maksudnya ya, dengan penerimaan itu ya. Iya, dengan penerimaan itu organ-organ akan welcome. Yes, ya terjadilah penyembuhan diri. Sebenarnya itu sangat gampang sekali. Oke. Terjawab ya Mas Rahmat 77 tentang meditasi. Sangat berpengaruh. Oke, lanjut ke pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan di sini ya, kolom pertanyaan ya. Kolom pertanyaan yang disediakan. Saat dari Mas Vimar sejak lahir. Saat mendalami kesadaran, apakah kita harus membuang segala ilmu atau pengetahuan kita karena itu bersumber dari pikiran mungkin ya, dari informasi mungkin. Dari pikiran.
Sebenarnya ya enggak sih. Kalau manusia tanpa pikiran, manusia gimana? Iya benar. Iya. Bukan membuang gitu, lebih ke meletakkan iya. biar ilmu itu tidak terlalu mempengaruhi kita. Iya betul sekali. Contoh misalkan kita silat yo, Mas Pati yo. Iya. Misalkan aku silat yo kan punya belajar banyak jurus sih buku-buku. Iya betul. Tapi setelah jadi master melawan orang, ya tidak dengan buku, ilmu-ilmunya diletakkan dan kita melawan orang dengan alamiah dia. Iya. Sesuai keadaan lah. Sesuai keadaan, sesuai kondisi, situasi dan kondisi. Oke, kayak gitu ya Mas Vimar. Jadi nggak perlu membuang, tapi lebih ke meletakkan saja. Lanjut. Nanti tenang gimana? Nah ini. Ya menerima. Mas, dibaca dulu saya. Oh iya. Aku yang bacakan. Okay. Terus sampean yang jawab ya Mas. Ya siap. Maisuf Malkan. Solusi supaya hati tenang, tidak sumpah gimana? Oh ya gampang. Itu kuncinya ya tadi menerima semua gerbang permasalahan ya itu penerimaan masalahnya. Kalau orang bisa menerima dirinya, otomatis hatinya pun bisa diterima. Oke. Gitu. Kan kalau kata dokter itu ya, itu gerbang 90% itu penyakit dari pikiran ya. Dari pikiran, betul sekali. Jadi kalau pikirannya tidak menerima dirinya sendiri, ya sudah. Itu maka munculnya pada diri kita sendiri. Kenapa kok bisa ada penyakit itu ke dalam diri kita? Itu harus disadari dulu. Diketahuinya apa kok ini bukan karena sebab akibat. Kurang disadari saja. Terkadang diam pun gini loh, diam aja gini badan juga bisa kurus. Karena apa? Karena pikirannya juga. Oh iya. Kadang sehat-sehat tiba-tiba besoknya stroke gitu ya. Ya ada juga seperti itu. Tanpa kan orang kan berpikirnya oh aku makan ini, oh itu akibatnya aku bisa stroke. Terus aku kok sakit ini, oh karena aku kurang jaga pola makan gitu. Sebenarnya enggak juga semuanya benar. Wong orang merokok aja ya, merokok ya ini. Nah ini merokok ya. Merokok. Yang merokok aja kita bilang kalau merokok itu kan ada bilang yang sakit paru-paru itu. Padahal enggak. Ada loh orang tua itu umurnya 113 tahun sehari habis 4 bungkus. Saya waktu di panti. Yang waktu itu ya? Ya di Panti Werda itu. Ya kok umurnya panjang aja. Kuncinya apa, Mbah? Enggak kakean mikir. Wis urip yo urip lakoni ae ngono. Gitu. Oke. Jadi kayak misalkan ini maaf ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau ada iklan tulisan rokok itu membunuhmu atau beberapa artikel kesehatan yang membahas tentang rokok itu membuat kesehatan menurun, itu pada dasarnya pikiran. Ya karena takut terus jadi pikiran. Oke. Seperti itu. Tapi tujuan mereka menakut-nakuti ini apa ya? Ya itu apa lagi? Apa? Dia nggak berani tuh karena dia pelaku kesehatan. Dia masih butuh pekerjaan. Iya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mbah-mbah dulu yang tanpa obat loh ya. Tanpa obat. Ya Mas Pati yo. Jadi tanpa obat itu kayak iso bisa sembuh gitu loh. Bisa sembuh. Obat-obat lah sederhana, tanaman-tanaman. Rebusan jahe. Itu pun cuma booster sebenarnya. Oh. Cuma booster. Booster maksudnya apa? Booster itu pendukung. Pendukung apa agar lebih yakin itu. Yakin bahwa kesembuhannya. Sebenarnya kesembuhannya itu dirinya sendiri. Seperti itu. Tapi kita juga butuh booster. Seperti kalau misal luka ya diobati, dirawat seperti itu. Jadi bukan diyakini lukanya sembuh terus sembuh sendiri gitu ya. Tapi tetap tindakan medis itu perlu dilakukan juga. Tapi medis yang kayak gimana? Nah ini ini yang kayak gimana? Kayak gimana? Kadang medis malah dari tanaman tradisional itu ya Mas yo. Iya. Itu malah mujarab Pak. Ya mujarab. Dari rebusan garam misalkan atau dari rebusan jahe, kunyit gitu-gitu malah lebih mujarab. Lebih mujarab ya ternyata ya. Oke. Oke, next. Jadi apa itu sing jadi? Mau sing lain. Tapi pertanyaan yang tidak berhubungan kita skip. Arah-arah kan takoke wanane asu. Apakah ini penting Mas. Dari Mas Zamil Boom.
apakah sholat zahir hanya untuk kesehatan jasmani semata? Coba kasih contoh Mas Pati. Maksudnya teman-teman ini kan kadang kan cuma teori aja. Kalau Mas Pati kan di dalam praktek pengalamannya kan menangani pasien-pasien di rumah sakit atau pasien-pasien di klinik. Itu coba ceritakan, ada orang yang benar-benar sehat tubuh karena pikirannya juga sehat. Iya. Nah, coba apa? Ada nggak? Contohnya ya. Pengalaman ya. Orang itu gini. Pernah ada orang itu sakit kanker. Kanker ini ya? Kanker. Oke, terus. Sudah terapi belum sembuh-sembuh. Ya enggak sembuh-sembuh. Kanker kan namanya kanker enggak bisa sembuh sebenarnya. Nah, itu karena dia memperbaiki pola pikirnya. Saya yakin, semangat yakin bisa sembuh. Meskipun harapannya kecil. Itu kankernya itu langsung sembuh. Enggak tahu itu dari mana, pokoknya itu sembuh gitu. Jadi secara medis sudah maksudnya kalau kanker kan secara medis kan wah sudah nggak lama ini orang. Ini stadium hampir 4 gitu. Tapi ada pasien yang memang seperti itu. Aja. Terus orangnya sekarang saya kabarnya itu ya biasa aja sih, aktivitas seperti biasa. Padahal kankernya ganas. Seperti ini. Oh gitu ya. Terus gini, maksudnya kalau kanker itu kan otomatis kan sesuatu yang buruk ya di dalam tubuh. Misalkan si A itu mengidap kanker gitu ya Mas Pati ya. Terus habis itu yang diterima itu siapanya atau kankernya juga ikut diterima? Kankernya juga diterima. Oh, penyakitnya itu juga saya terima, saya ikhlas untuk kedepannya bagaimana, pokoknya saya terima, saya ikhlas, itu saja. Cuma gitu aja saya tanya, saya anamnesa seperti itu aja. Saya tanya, gimana Bu? Contohnya, udahlah Mas, saya pasrah, saya ikhlas, saya terima, saya optimis sembuh. Gitu. Merinding aku. Sampai merinding. Iya. Saya juga merinding kok gini ya orang ini. Iya. Saya kok gini gitu. Jadi gini teman-teman, dulu itu Mas Pati itu memang seperjalanan spiritual dengan Prabu. Jadi dengan beberapa guru yang sama, terus ketemuan ya di majelis guru yang sama. Ya dulu itu teori tok ya kita ya. Teori tok, belum prakteknya. Nah, ini Mas Pati ini langsung di rumah sakit. Di rumah sakit orang-orang yang menderitanya begitu, ada yang menolak, ada yang marah-marah gitu. Justru yang marah-marahnya nggak terima, justru malah makin parah sampai meninggal bahkan. Wah ya Allah, sampai meninggal. Seperti itu. Kadang juga penyakitnya nggak parah-parah banget, besoknya bisa meninggal karena pikiran. Ya karena pikiran, marah-marah semuanya. Maaf ya, nanti keluarga perawat itu dipisui semua. Wah, sampai gitu? Sampai perawat gitu. Dipisui tindakan ini nggak mari-mari piye tuh Mas gitu. Sampai gitu ya? Saya enggak tahu ini. Oh ya ampun, gini gitu. Oke. Jadi yang seperti Prabu bahas waktu ke beberapa live kemarin ya, bahwa yang Loa itu ya, mungkin teman-teman ikut live Prabu tentang hukum tarik menarik itu, bahwa semuanya itu mind power. Iya, mind power. Jadi apapun yang ada di hidup kita itu pada dasarnya kita bermain dengan mind. Iya, dengan mind. Makanya itu ketika bahas kesehatan tubuh, entah itu sehatnya ginjal, entah sehatnya jantung, sehatnya apapun di dalam organ, itu kalau mindnya tidak berkata sehat dan yakin bahwa itu sehat, ya kacau. Soalnya dalam emosi itu ada 5 tahapan sebenarnya. Yang pertama denial, penolakan. Itu pasti semuanya itu menolak. Aku nyapong ini. Kedua, marah. Dia pasti marah karena nggak terima. Ketiga dia mulai bergaining. Istilahnya bergaining itu tawar menawar. Aku ngene yo tibake aku nesu-nesu renek gunane yo tibake. Nesu-nesu aku yo gak mari yo. Terus aku marah-marah tidak ada enggak selesai ya. Terus dia ke fase depresi. Udah depresi, bingung lah, di depresi ini yang bahaya. Kalau udah marah-marah sampai depresi, udah itu. Kelihatan ya, para perawat sudah kelihatan ya. Nah, yang terakhir ini yang terakhir, acceptance, menerima. Jadi kalau orang yang sudah menerima penderitaannya, sakitnya, itu pasti akan tingkat kesembuhannya tinggi. 5 tahapan tersebut. Kalau orang masih di fase 3-4, marah-marah dan mulai depresi, itu sudah harapan sembuhnya sebenarnya dikit kalau menurut saya. Seperti itu.
Oke. Berarti nggak sekedar teori ya? Nggak sekedar teori. Serius. Ini praktek. Prabu juga banyak belajar ke Mas Pati tentang kesehatan juga, tentang mind power itu gimana, mempengaruhi tubuh seberapa kuatnya gitu. Ternyata Mas Respati ini melihat sendiri ya teman-teman. Melihat sendiri di rumah sakit itu ada berbagai macam psikis tentang pasien. Dan ketika jane ya apa kalau Mas Pati kalau misalkan masuk ke ruangan pasien lihat mukanya udah lesu atau apa kelihatan ya. Kelihatan, ini harapan sembuhnya ini. Kalau meskipun dia parah, penyakitnya parah, dia berseri-seri itu. Ya, itu harapan sembuhnya sangat tinggi. Jadi kelihatan nih. Iya. Maksudnya ikhlasnya itu bukan ikhlas secara teori, tapi ikhlas kayak ikhlas praktek. Iya. Meskipun dia itu meninggal, tapi lihat dari raut wajahnya ketika meninggal itu dia tanpa beban. Meskipun meninggal pun gitu. Kelihatan, sangat kelihatan. Kalau saya sangat kelihatan. Oh, meninggal maksudnya kalau meninggal kelihatan ya muka? Iya. Meninggalnya jelek, gak ada harapan itu kelihatan dari meninggalnya itu kelihatan. Oke, seperti itu. Oke, terus gini, Mas Pati. Kan kalau dari cerita di balik layar sebelum live ini kan Mas Pati kan bercerita tentang apa namanya? Diabetes. Luka-luka diabetes yang Mas Pati ini sering jumpai. Ada yang sampai meleki ya, ada yang sampai mau amputasi dan sebagainya. Kemarin aku ingat kalau ada kasus pasien yang luka diabetes ini parah, tapi dia punya semangat hidup yang tinggi. Akhirnya gimana? Coba ceritain sedikit. Kalau parah, iya ada yang parah itu. Dia parah sih, sampai hitam-hitam gitu. Busuk ya istilahnya. Sudah berbau, nanahnya itu sampai hijau. Ya harapannya amputasi. Cuma kaki itu dari jempol cuma seperempatnya kaki ini. Nah, jadi kalau istilah kaki ini di mananya dia? Nah, di sininya, ini kan jempolnya kaki ya. Nah, di sininya. Oh, yang hitam. Ya, hitam semuanya. Ini harus dipotong. Terus kalau hitam memang harus dipotong. Harus dipotong. Ada juga yang nggak mau dipotong juga. Bener-bener nggak mau dipotong. Iya. Akhirnya ada juga yang nggak mau dipotong, ada juga yang percaya dengan perawat, saran dari perawat, ini dipotong nanti diberi perawatan ini, percaya, yakin sembuh, akhirnya juga sembuh juga, tumbuh daging baru. Setelah semuanya dibersihkan seperti gangren, seperti artinya itu tinggal dibersihkan, tumbuh daging baru, sembuh gitu. Kalau yang nggak sembuh itu nggak yakin, dirawat seperti apapun, meskipun dikasih albumin, terus dibersihkan dengan apapun, sudah dikasih pengaktif saraf seperti neurobion itu nggak sembuh malah nyebar karena nggak yakin. Dipotong pun juga bilangnya sakit gitu. Jadi walaupun ketika dipotong kan ada proses perawatan potongan itu ya. Iya. Kalau nggak yakin ya udah kita kan juga nggak bisa memaksa pasien juga. Kalau nggak mau ya sudah gitu aja. Oke. Sangat jelas. Ada yang dari Malaysia tadi. Salam dari Malaysia. Iya, salam dari Malaysia. Oke, lanjut ya, kita pertanyaan selanjutnya. Dari Ajib, cara kerja tubuh atau pikiran menyembuhkan penyakit itu gimana, Mas? Caranya mungkin lebih detail, caranya gimana? Gimana ya? Ini masalahnya gimana ya? Yakin ya gimana? Cara menjelaskan yakin. Mungkin gimana? Ini mungkin Mas Pati bisa menjelaskan cara kerja otak itu memengaruhi sel-sel atau darah-darah yang ada di dalam tubuh, akhirnya membawa proses-proses semangat dari darah mungkin. Dari darah, enggak darah sih sebenarnya. Dari apa ya? Otak kan itu kan mengontrol semua yang terjadi dalam tubuh. Ketika otak itu diberi keyakinan negatif, otak itu sel-sel otak ke bahasa gampangnya wes gini ya. Sel-sel otak itu mengubah saraf-saraf itu menjadi gimana? Menjadi agak jelimet soalnya. Teorinya banyak sekali ya. Intinya dari otak terus mengalir. Sebenarnya kan kerja PC ya, berarti komputer kita kan di otak. Kalau virus itu tidak teriyakini untuk sembuh, maka otak tidak akan membuat antivirusnya. Seperti itu. Antibodinya. Ya. Contoh memang ya Prabu ya ketemu teman-teman yang
COVID waktu itu kemarin. Iya, COVID. Nah itu kan juga sebenarnya buahnya ya sampai membeludak ya. Sampai membeludak. Nah itu saya juga ngatasi COVID juga. Nah itu kan juga dari pikiran. Dari pikiran juga. Sembuhnya itu 90% dari pikiran. Iya. Mungkin 10%-nya mungkin dari medis, dari vitamin, dari daya tahan tubuh. Iya, dari asitromisin juga obat-obat seperti itu. Prabu ini ya, kan Prabu pernah COVID ya waktu kemarin loh. Iya. Terus apa ngechat Mas Mati, Mas, aku COVID, gini. Oh ya, yang penting disyukuri, dinikmati, ngono ya jawabannya. Iya, disyukuri, dinikmati. Terus jangan banyak dipikir, minumnya banyak, makannya banyak, terus antibodi dan sebagainya dijaga dan sebagainya gitu. Iya. Jadi sarannya itu cuma itu. Jadi tidak reno-reno, tidak neko-neko. Iya. Dan memang sembuh. Sembuh berapa hari Mas itu? Alah paling 3 hari atau 5 hari. Sangat cepat. Antibodinya terus susun. Biasanya maksimal itu seminggu COVID itu. Seminggu ya. Oke. Assalamualaikum dulur-dulur, minal aizin wal faizin. Mohon maaf teman-teman ya kalau ada salah kata. Prabu ini biasanya banyak salah kata. Iya. Entah disengaja tidak. Oke, lanjut. Saya kenapa sakit karena nah ini dari Mas Risdo Purba 15. Bang, kenapa sakit karena disantet? Tidak bisa diobati dalam bidang kesehatan. Ya, karena santet itu kan gini, sebelum menjawab ini, santet itu apa? Kalau di bidang kesehatan kan sampean kan perawat kan? Iya. Santet itu secara medis itu apa? Santet dalam medis itu tidak ada. Oh, tidak ada? Tidak ada. Kalau mau masuk diagnosa idiopatik, diagnosa yang tak jelas. Diagnosa idiopatik. Ya. Itu adalah diagnosa yang tidak jelas. Ya. Ya sudah, nanti kalau masuk IGD ya udah keluarnya apa, di sini ada paku itu dokternya biasanya. Nanti untuk dilakukan apa rongsen atau gimana gitu. Ntar setelah itu untuk tindakan selanjutnya kita nurut advice dokternya. Seperti itu. Kalau santet ya gimana? Jadi kalau misalkan ada paku nih, paku di lambung gitu ya. Ya dokter ya menindak dengan cara medis. Tidak reno-reno. Ini karena mistis, ini karena jin, ini karena nggak ada. Di rongsen dulu, coba dilihat pakunya sebanyak berapa, di mana gitu. Oke. Nanti operasi gitu. Jadi wis tinggal menyelesaikan masalah gitu aja ya. Iya, udah nggak usah macam-macam. Nggak usah menambahi. Teori juga nggak ada. Dari mana paku itu? Ya. Prognosisnya gimana? Nggak tahu kita. Jadi jangan menambah-nambahkan dogma-dogma pikiran dari ya justru itu makin pakunya makin banyak nanti. Amubang belah-belah. Iya, belah-belah berkembang. Iya yo lek kakek dipikirin moro-moro dadi gergaji atau palu. Jadi mungkin bisa buat bangunan rumah loh. Pakunya diambil, pakunya buat itu. Iya. Oke. Jadi secara medis atau kesehatan santet itu tidak ada. Nah, tapi kalau saya spiritual, santet itu lebih ke lebih ke gelombang kuantum yang ditembakkan oleh seseorang. Dan Mas Pati ini ya paham tentang kuantum, penembakan kuantum. Kan kita hidup di dalam frekuensi ya teman-teman. Otomatis kalau kita hidup di dalam frekuensi, kita dapat mengendalikan frekuensi itu. Otomatis kita dapat menembakkan frekuensi dengan wujud apa? Entah itu paku, entah itu macam-macam bulat itu rambut, tahu kok. Ini pertanyaan Prabu yang mungkin kapan hari ya? Mungkin 2 minggu yang lalu ya Mas. Kita ngopi sama Nandu waktu itu. Iya, 2 minggu yang lalu. Nah, aku ngomong kalau sebenarnya santet itu ya apa? Ngono kan. Ternyata memang nggak ada. Apa namanya? Diagnosis apa tadi? Idiopatik. Jadi dia diagnosis yang tidak jelas. Dan memang ya tidak jelas, tidak perlu ditanya-tanyakan lagi ya. Betul. Oke. Kita lanjut. Gitu Mas Risdo Purba ya. Nah ini nih. Dari Mas Aris David, gimana yo? Masih kurang percaya pengobatan alternatif atau orang-orang pinter dibandingkan medis? Ya gimana? Ya kepercayaan kan pada diri Anda sendiri. Iya enggak Mas? Benar. Iya. Jadi tergantung. Malah kita nggak percaya alternatif ya, malah alternatif daya cipta alternatif untuk menyembuhkan ya tidak ada. Betul. Karena kita tidak percaya. Iya. Mungkin Mas
Aris David ini punya pengalaman yang mungkin agak nggak enak dengan orang-orang yang non medis. Seperti dukun atau apa gitu ya. Nggak apa-apa. Masalah kepercayaan. Kembali lagi ke ngomongnya Mas Pati tadi apa? Pikiran. Ya kan ini masalah pikiran ya pikiran. Kamu mau menyelesaikan penyakitmu di medis atau non medis, yang penting menerima dirimu sendiri udah selesai. Ya betul sekali. Mau alatnya apapun udah selesai gitu. Seperti itu ya, Mas Aris David. Kita lanjut. Nah ini benar. Mas, ini Mbak Wanti 78. Kalau sedang sakit apa juga diperlukan penyaksi ya? Sebentar. Buat teman-teman yang bingung dengan kalimat ini, kalau sedang sakit apa juga diperlukan penyaksi. Nah, kalau di Toporoso itu ada namanya kesadaran penyaksian, kesadaran pengamat. Jadi kita mengamati anggota tubuh kita mengamati hati kita yang sakit, pikiran kita yang sakit, akhirnya kesakitan itu akan menurun dan sebagainya. Nah, tapi kalau di bidang kesehatan Mas, apakah metode penyaksian atau pengamatan yang sering kali dibahas Toporoso ini juga berkaitan dengan kesehatan? Berkaitan. Oh, berkaitan. Ya saya dengar dari Mas Toporoso ini ya, Mas Prabu. Ya, penyaksi itu ada yang disaksikan. Kita cuma menyaksikan, oh aku sakit. Sebenarnya aku sakit apa tidak itu sebenarnya Mas? Kan enggak ya. Aku bukanlah penyakit gitu. Nah, tapi itu adalah penyakit. Nah. Cuma disaksikan dan diterima saja. Mudah bukan? Jadi kebanyakan orang-orang yang sakitnya tambah parah atau tambah menderita, tambah stres, itu karena memang dia menganggap penyakit itu dirinya, iya. Jadi seakan-akan dia penyakit datang, terus ketika penyakit itu merusak tubuhnya, merusak dirinya ya rusak. Dirinya juga rusak. Padahal enggak sebenarnya. Dirimu bukanlah penyakit. Contoh misalnya gini, Mas Pati, biar mudah ya. Misalkan ya, Prabu beli mobil baru ya. Amin lah, Prabu beli mobil baru. Amin. Terus habis itu mobilnya kecelakaan, dirusak sama temen. Itu kalau Prabu melekat dan tidak menjadi penyaksi, ketika mobil itu rusak, Prabu juga ikut rusak. Jadi ada sebagian diri Prabu itu rusak. Karena menganggap diri Prabu itu mobil ya, seperti itu contohnya teman-teman. Mudah sebenarnya. Misalnya HP gitu ya, HP pecah gitu. Kalau HP pecah terus kita kayak benar-benar sakit hati, berarti kita masih menganggap HP itu diri kita. Iya betul. Kita lupa diri kita yang asli itu yang mana. Padahal HP bukan diri kita. HP rusak atau enggak, diri kita tetap tidak akan rusak dan baik-baik saja sebenarnya. Toh yang rusak bukan diri kita, beli lagi juga bisa, itu kan? Dan diri kita nggak bisa dibeli. Mobil bisa, diri kita tidak bisa. Obat bisa, tapi diri kita tidak bisa. Jadi obat yang paling berharga dan paling mahal ya diri kita. Oke, seperti itu Mbak Wanti berkaitan dengan kesadaran penyaksian yang dibahas di Toporoso. Nah, dari Mas Moses, apakah sebenarnya kita bisa sakit Mas? Nah, yo bisa no. Nyatanya gimana gejalanya itu kan kamu kerasa juga. Dicubit ini ya? Cubit ya sakit. Prabu cubit ini. Sakit ya, terasa loh Mas. Ya, terasa. Karena kita melekat dengan tubuh. Iya. Otomatis indrawi kita pasti merasakan sakit. Tapi ya itu kita harus menerima dan menyadari kuncinya. Oh sakit, iya sakit. Nggak usah dicubit ini sakit gara-gara ada kodam. Waduh aku sakitnya apa? Waduh. Itu malah menambah-nambah. Tambah sakit. Wis sakit ya udah sakit. Gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Ini dari Mas Aden Sedunia. Ketika Tuhan adalah Maha Penyembuh, kadang Tuhan menyembuhkannya lewat apa ya? Secara objektif gimana? Secara objektif yaitu kita kan juga selain Tuhan menyembuhkan,
ada obat yang menyembuhkan, dokter yang menyembuhkan. Semua itu tidak terjadi secara langsung gitu. Sembuh enggak, semua berproses. Bahkan dunia ini juga berproses. Semuanya berproses. Oke, jadi Tuhan itu bisa maha penyembuh lewat dokter, lewat perawat, lewat obat gitu ya. Iya. Lewat meditasi. Lewat meditasi juga. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih, Mas. Gimana? Dari Mas Frot Winting. Bang, boleh tanya nggak? Kenapa medis itu menurut saya itu kesehatan kok dibuat bisnis ya? Ayo, nggak berani ngomong. Ya. Ayo ini dipublis di YouTube loh. Nggak wis. Ya kenyataannya gitu ya gitu. Itu aja wis. Iya teman-teman ya. Prabu ini banyak mengetahui bahwa kesehatan itu dibuat yang seperti pertanyaannya Mas Frot Winting itu dari ini, Mas Frespati. Karena Mas Frespati menyaksikan sendiri oknum-oknumnya lah atau cara prakteknya di lapangan itu banyak. Tapi dia nggak berani ngomong karena dia masih dalam lingkupan kesehatan gitu. Yeah. Makanya Prabu aja yang ngomong. Ya bener. Ya kayak kasus-kasus apa ya? Ya wes banyak lah. Oh ya jangan disebutkan. Wes banyak, intinya banyak. Praktek-prakteknya banyak dan kita Indonesia tahu sendiri lah orang-orangnya kayak gimana. Oke. Kalau sama saya bukan aja Mas, saya sudah pernah mengalami. Oh iya. Ya sudah ya udah berarti. Ya sudah berarti. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu berarti. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaannya sudah mulai gak jelas. Jadi, oke. Coba bertanya di kolom komentar atau di kolom yang ada tanda tanyanya itu ya. Oke. Jadi pada dasarnya kesimpulannya ya, kalau memang Prabu boleh simpulkan dari menit awal sampai sekarang itu bahwa kesehatan itu sangat berpengaruh keyakinan. Iya betul sekali. Kuncinya keyakinan, kepercayaan diri, bagaimana menerima diri. Yang sakit memang dirinya sakit memang. Dirinya sakit memang sakit. Jadi jangan ngomong diriku sehat padahal sakit. Padahal sakit. Itu nggak jujur kan? Ya ngomong aja, oh saya menerima bahwa saya sakit kanker misalnya. Iya. Atau saya sakit COVID, sakit macam-macam gitu ya. Jadi memang ya itu memang gitu adanya. Ini Mas Frot Wintik, menurutku mendingan berobat sama ke medis apa ke tempat-tempat yang memakai obat alam. Menurut jenengan gimana? Semuanya sama saja, tergantung dirinya. Alam maupun medis juga sama-sama dibutuhkan. Terkadang yang ada di alam tidak ada di medis. Terkadang yang di medis dibutuhkan juga di alam untuk obatnya. Seperti itu, sama saja. Jadi sebenarnya medis maupun alam atau tradisional ibaratnya, alternatif yang kayak jahe gitu-gitu loh. Itu sama saja kalau kamu percaya atau enggak gitu. Yakin atau enggak gitu. Yakin atau enggak gitu. Kapan tapi adminnya ternyata masih muda. Iya, generasi muda sekarang membahasnya tentang spiritual. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin live-nya tidak selama waktu Prabu di rumah ya, karena memang di sini keterbatasan tempat dan waktu. Jadi nanti kita akan akhiri sebelum jam 12. Ini mungkin jam berapa ini? Nah, jam 10 lah kita akhiri. 15 menit lagi kita akhiri. Nah, mumpung belum berakhir nih, kita akan membahas kesehatan menurut spiritual dari laku manusia. Mas, apa kesadaran berunsur dari laku manusianya dan makna lam alif mim untuk unsur manusia itu? Ini membahas bukan kesehatan sih, ini lebih ke makna marifat ya. Iya. Tapi kalau di kesehatan itu apakah ada unsur alif lam mim? Mungkin loh. Mungkin. Tapi nanti kalau di wadah ya sulit diterima, mungkin jelimet. Soalnya itu kan istilah agama. Cuman istilah agama. Ya sama aja kayak
apakah ada makna ABC gitu ya? Iya. Abjad Indonesia itu. Atau apakah ada nama hiragana? Hiragana itu abjadnya Jepang. Ya pasti ada maknanya. Pasti ada semuanya. Alif lam mim ABCD abjad itu pasti ada maknanya. Dan tergantung kita milih yang mana gitu. Iya. Percaya yang mana? Percaya yang mana? Percayaan itu bebas. Oke. Seperti itu ya. Oke, ada yang bertanya lagi mungkin? Saya belum, untuk teman-teman yang belum tahu, yang baru gabung ini Mas, namanya Mas Brespati. Ya, saya pasti Dari Kediri ya Mas ya? dari Kediri. Dari Kediri. Nah ini kebetulan Prabu lagi lebaran di Blitar. Ini di Blitar Kanigoro, ketemu Mas Brespati. Kita ngobrol, ngopi dan sebagainya, membahas tentang kesehatan karena memang Mas Brespati ini perawat, praktisi dalam hal kesehatan di lapangan, entah itu di rumah sakit dan banyak pasien yang ditangani. Nah kebetulan juga Mas Brespati ini juga sejalan, seilmu lah ibaratnya. Mas Brespati juga mengerti sedikit tentang marifat, tentang Buddha, tentang Hindu, tentang kesadaran juga ya. Iya betul sih. Tentang Jawa ya. Mas Rahmat itu setuju. Sopon aku Mas ben bapakku bangga. Halo Mas Rahmat. Bapakmu bangga sekali melihat live ini. Dan jangan lupa kamu harus bangga dengan dirimu sendiri kan. Enggak cuman karena bapakmu bangga. Cuma dirimu sendiri. Oke, Mas Brespati. Jadi mungkin karena pertanyaannya sudah tidak ada dan mungkin pertanyaannya sudah terjawab. Anak-anak sudah mungkin memahami tentang kesehatan spiritual. Mungkin next kita bakal buat YouTube atau live bareng lagi ya. Iya. Kemungkinan boleh. Jadi menurut Mas Brespati nih untuk penutup nih, itu apa yang harus dilakukan ketika orang spiritual itu menerima sakit, entah itu sakit jantung, sakit pusing kepala, sakit lambung dan sebagainya, itu apa? Atau sakit psikis? Menerima dirimu, menerima tubuhmu, menerima segalanya dalam dirimu. Baik itu entah itu kesembuhan, sakit, itu harus diterima. Dan jangan pesimis lah, harus semangat seperti itu. Pesimis itu kadang-kadang semua hal sakit ini dianggap semua hal yang dari sakit kita yang kita derita itu dari pesimis juga. Oke, sebelum menutup ini ada dari Mas Karetnya 2. Maaf Mas, mau tanya apakah makhluk jenglot bisa disuruh membuat penyakit? Wah, piye. Arek-arek itu gini, kebanyakan ya Mas Brespati ini makanya sebagai acuan Indonesia, keadaan Indonesia hari ini. Indonesia hari ini tuh masih memandang penyakit itu dari hal mistis. Iya, dari hal mistis. Padahal penyakit itu dari dirimu sendiri. Iya. Pure dari dirimu sendiri. Jadi hal-hal mistis, entah itu kodam, jenglot, susuk, apalagi yang hal-hal yang mistis tuh Iya. Semacam-macam itulah ya, tanam sembarang, tanam senjata dan sebagainya, itu kan sebenarnya itu dari dirimu sendiri. Jadi ketika keyakinan itu bisa membuatmu kuat tanpa hal itu, ya nggak apa-apa. Iya. Ajib. Akun Toporoso memang isinya daging semua. Makasih banyak Mas Lord Prabu. Iya, sama-sama. Kita berkarya bareng di sini. Ya, jadi itu ya. Jadi inti dari kesehatan adalah pikiran. Iya. Nomor satu pikiran. Yang utama dan nomor satu. Dan untuk mengubah mindset pikiran harus menerima tubuhnya dan pikirannya. Seperti itu. Ya udah teman-teman ya. Kita bisa tutup ya, ini karena live-nya singkat. Nanti bakal Prabu taruh di YouTube lah. Kita taruh di YouTube buat teman-teman yang ketinggalan live-nya dari awal. Kita taruh di YouTube. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Mungkin Prabu akan ngajak teman-teman Prabu yang memang expert di bidangnya atau praktisi di bidangnya. Salah satunya Mas Brespati yang praktisi kesehatan dalam kesehatan spiritual. Oke. Udah ya, tutup ya? Yes, tutup. Bingung. Ya wis. Terima kasih teman-teman yang udah melihat live hingga menit kesekian.
Salam semesta bagi kita semua. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersenang-senang. Ya. Oke. Rahayu. Rahayu.